Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang struktur organisasional. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok. Yang pertama, M. Vicky Hadi Siswanto, NIM 1903011148. Yang kedua, Ahmad Yuhruf Nabil Aduba, NIM 1903011153. Yang ketiga, Chandra Surya Pratama, NIM 1903011170. Dan yang keempat, Ahmed Asad Purbaya, NIM 1903011187. Struktur organisasional. Apa sih struktur organisasional itu? Struktur organisasi adalah pengaturan formal dari interaksi antara dan tanggung jawab atas tugas, orang, dan sumber daya dalam suatu organisasi. Jadi, struktur organisasi ini mengacu pada pengaturan formal dari interaksi organisasi seringkali dilihat sebagai suatu bagan yang seringkali berbentuk suatu piramida dengan posisi atau gelar dan peran yang diturunkan dari atas sampai bawah. Struktur organisasi yang Anda dan rekan Anda akan memiliki dalam tahap awal, di mana Anda akan menjadi bagian darinya. Kemungkinan besar adalah organisasi yang sederhana. Selanjutnya, macam-macam struktur organisasi. Struktur organisasi dibagi menjadi 6. 1. Struktur organisasi sederhana. 2. Struktur organisasi fungsional. Ketiga, struktur divisi. Keempat, struktur perusahaan induk. Kelima, struktur organisasi. Dan keenam, struktur produk. Selanjutnya, 3 faktor pendorong keputusan struktur organisasi yang efektif. Yang pertama, globalisasi. Kebutuhan akan inovasi yang berkelanjutan dan koordinasi global memaksa percobaan dan penyesuaian secara terus-menerus untuk memperoleh pembaruan yang tepat. Kedua, internet. Dengan adanya internet, memungkinkan perusahaan global dengan fungsi kantor dan aktivitas yang berbeda dapat tersebar di seluruh dunia untuk terhubung begitu mudah, sehingga pelanggan, karyawan, dan pemasok yang terpisah jauh dapat bekerja sama dalam waktu yang bersamaan. Ketiga, kecepatan. Kecepatan untuk beradaptasi dengan lingkungan, teknologi, atau digitalisasi. Usaha-usaha awal untuk meningkatkan keefektifan struktur organisasi tradisional. Yang pertama, mendefinisikan kembali peran kantor, pusat korporat, dan pengendalian pada dukungan dan koordinasi. Yang dimaksud di sini adalah kita menggambarkan atau mendemonstrasikan kembali peran di kantor pusat korporat untuk pengendalian dukungan dan koordinasi. Yang kedua, menyeimbangkan permintaan untuk pengendalian dengan kebutuhan untuk koordinasi. Yang ketiga, melakukan restrukturisasi untuk menekankan dan mendukung aktivitas yang penting secara strategis. Yang dimaksud di sini adalah kita melakukan strukturisasi kembali untuk menekankan dan mendukung aktivitas yang penting secara strategis yang biasa dilakukan oleh organisasi-organisasi yang pada umumnya, seperti acara-acara penting yang lainnya. Baik, saya akan menjelaskan menciptakan organisasi virtual yang responsif. 1. Menciptakan organisasi yang modular. Menciptakan suatu organisasi modular ini adalah memperoleh pekerjaan yang tadinya dilakukan oleh karyawan dalam perusahaan tersebut dari sumber-sumber di luar perusahaan. Para manajer menemukan bahwa ketika mereka berusaha merestrukturisasi organisasi, terutama ketika melakukan dari orientasi proses bisnis, banyak aktivitas yang dapat ditemukan dalam perusahaan mereka yang bukanlah aktivitas yang penting secara strategis. 2.
Aliansi strategis. Aliansi strategis adalah perjanjian antara dua atau lebih perusahaan, di mana perusahaan-perusahaan tersebut menyumbangkan kapabilitas, sumber daya, atau keahlian dalam usaha bersama, biasanya dengan identitas yang terpisah, di mana masing-masing perusahaan mengorbankan kendali penuh sebagai ganti proses untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari hubungan ventura bersama tersebut. Yang ketiga, menuju struktur tanpa batas. Nah, yang dimaksud menuju struktur tanpa batas itu menggambarkan visi mengenai seperti apa yang diinginkan, dapat menghasilkan pengetahuan, berbagai pengetahuan, dan membawa pengetahuan ke tempat-tempat di mana pengetahuan tersebut paling baik digunakan menghasilkan nilai yang unggul. Yang keempat, organisasi pembelajaran serba bisa. Yang dimaksud di sini adalah memberikan kesempatan pada perusahaan global untuk membangun keunggulan kompetitif daripada pergi ke pasar untuk mengeksploitasi mereka atau sumber daya yang murah. Dalam pandangan rangan, perusahaan yang cerdik adalah perusahaan yang menjadi global untuk belajar. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan.